A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya bisa mengikuti tes PPK yang akan diselenggarakan oleh Kemenak, dan insyaallah mudah-mudahan lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kesempatan ini kita akan membacakan beberapa soal, mudah-mudahan bisa disimak dan kita bisa mengetahui apa inti dari apa yang ditanyakan nantinya. Kita lanjutkan yang pertama. 1. Penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama adalah A. PAI non-PNS, B. PAI PNS, C. PGI non-PNS, kemudian D. PGI PNS. Jadi apa kira-kira poin yang akan ditanyakan pada soal yang pertama? Jadi singkatannya, apa singkatan penyuluh agama Islam honorer? Singkatannya adalah, ya, benar sebagaimana tebakan kawan-kawan Bapak Ibu semua. Yang benar adalah A. PAI non-PNS. Kita lanjutkan soal yang kedua. Sasaran penyuluhan agama Islam baik di pedesaan maupun perkotaan serta semua golongan usia adalah. Sasaran penyuluhan agama Islam baik di pedesaan maupun perkotaan serta semua golongan usia adalah A. Masyarakat Muslim Indonesia, B. Pelajar, C. Mahasiswa, D. Buruh. Yang mana sasarannya? Yaitu untuk A. Masyarakat Muslim Indonesia. Dan soal yang ketiga. Kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang atau jamaah yang berada di wilayah sasaran yang dikelompokkan oleh penyuluh agama untuk menjadi sasaran bimbingan dan penyuluhan agama secara periodik dan terencana adalah kelompok binaan. Ini kelompok binaan kira-kira apa namanya? A. Kelompok pengajian, B. Kelompok belajar, C. Kelompok sasaran, D. Kelompok berencana. Jadi kelompok binaan tersebut yang maksud di sini adalah C. Kelompok sasaran. Soal yang keempat. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam adalah A. Taat pada atasan, B. Taat berkeyakinan, C. Taat berkawinan, D. Taat beragama. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai ajaran Islam. Jadi taat taat beragama. Soal yang kelima. Berikut ini merupakan kondisi harmonis yang terwujud di dalam masyarakat Indonesia, baik internal dan eksternal umat beragama, kecuali A. Rukun, B. Damai, C. Serasi, dan D. Ekstrim. Mana yang benar? Benar, tepat sekali jawabannya adalah D. Ekstrim. Karena yang kecuali ditanyakan. Soal yang keenam. Suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi, baik secara lisan, tulisan, dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi, dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama disebut dengan A. Bimbingan, C. B. Pengajaran, C. Penyuluhan, D. A dan C benar.
proses ini apa namanya? Ya, yang benar adalah D, yaitu bimbingan dan penyuluhan. Soal yang ketujuh. Deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tugasnya disebut dengan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Disebut dengan A. Kompetensi, B. Kompetisi, C. Kompromi, D. Kompilasi. Apa namanya deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku? Ya, yang benar adalah A. Kompetensi. Soal yang ke-8. Acuan dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan penyuluh agama di bidang keislaman dan pembangunan bagi aparat Kementerian Agama, pemerintah daerah maupun masyarakat merupakan acuan dasarnya A. Tujuan umum, B. Tujuan khusus, C. Tujuan umum khusus, D. Tujuan bersama. Yang benar adalah tujuan dilaksanakan penyuluhan agama di Kementerian Agama maupun pemerintah daerah adalah merupakan A. Tujuan umum. Soal yang ke-9. Standarisasi bagi penyelenggaraan penyuluhan agama Islam dalam rangka sosialisasi, diseminasi dan internalisasi terkait dengan kebijakan serta program dalam penyelenggaraan penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan tujuan A. Tujuan umum, B. Tujuan khusus, C. Tujuan umum khusus, dan D. Tujuan bersama. Standarisasi bagi penyelenggaraan penyuluhan. Jawabannya adalah A. Tujuan umum. Soal ke-10. Mengoptimalkan peran dan mobilitas masyarakat dalam menunjang tercapainya visi Bimas Islam, yaitu terwujudnya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama dan sejahtera lahir batin dengan misi meningkatkan kualitas bimbingan, layanan keagamaan, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat Islam Indonesia merupakan A. Tujuan umum, B. Tujuan khusus, C. Tujuan umum khusus, D. Tujuan bersama. Apa tujuannya? Pengoptimal peran dan mobilitas masyarakat. Yaitu jawabannya adalah A. Tujuan umum. Soal yang ke-11. Membangun koordinasi yang efektif untuk mengimplementasikan kebijakan dan program Kementerian Agama dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga tingkat kecamatan merupakan A. Tujuan umum, B. Tujuan khusus, C. Tujuan umum khusus, dan D. Tujuan bersama. Jawabannya adalah A. Tujuan umum. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.